Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu semua honorer, di mana pemerintah menurut saya memang ingin menuntaskan honorer. Nah, dibuktikan saat ini telah diperpanjang untuk jadwal pendaftaran di tahap kedua ini. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya di tahap kedua ini merupakan kesempatan terakhir bagi honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K. Setelah adanya P3K tahap 2, tidak ada lagi yang namanya honorer. Nah, seperti apa informasi penjelasan? Di sini saya akan bacakan surat dari BKN langsung, atau mungkin Bapak Ibu semua ingin mengunduh surat ini, cek saja di www.abachannel.com nantinya. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya Dirmas, Bandung Dirmas, Jakarta Dirmas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita bahas di kesempatan ini. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi surat dari BKN, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Di atas saya tidak tampilkan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan perpanjangan jadwal P3K seleksi tahap 2. Nah, kita bacakan di sini nantinya. Nomor surat ini yaitu 1291 BKS 0401 SDK 2025 Jakarta 15 Januari 2025. Jadi saat ini saya membuat video ini tepatnya di pukul 3.56 Bapak Ibu semua. Nah, untuk lampirannya di sini satu berkas dan perihalnya adalah perpanjangan pendaftaran seleksi P3K di tahap kedua. Kepadanya adalah pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat kepegawaian di instansi daerah seluruh Indonesia. Isi suratnya coba kita bahas. Berkenaan dengan 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi di sini sudah ada edaran baru, sudah saya jelaskan secara detail kepada Bapak Ibu semua di channel ini. Silakan dicek saja terkait dengan seperti apa sih mekanisme P3K paruh waktu tersebut. Bisa dicek Bapak Ibu semua. Kemudian 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B239 MSM 0100/2025 yang tertanggal 14 Januari 2025 tentang penjelasan pengadaan P3K dan kebijakan pemerintah memberikan kesempatan. Jadi keempat ini adalah kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Memang benar Bapak Ibu semua, untuk Pemprov Jatim saja ini mewanti-wanti, silakan ayo daftar. Dibuka seluas-luasnya, meskipun salah ijazahnya, ayo. Yang penting masuk terlebih dahulu. Intinya seperti itu, ayo masuk, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi pemerintah daerah ini sudah memberikan keleluasaan, kelonggaran bagi semua honorer untuk bisa diangkat. Nah, tinggal Bapak Ibu semua honorer saat ini siap atau tidak, mau atau tidak, silahkan mendaftar. Atau dengan kata lain, jika tidak ingin mendaftar, silahkan out dari pemerintah yang setempat. Seperti itu, silahkan keluar saja. Wongan sudah diwanti-wanti, dikasih kesempatan, diperpanjang, kok masih tidak mau mendaftar, tetap ingin mau jadi honorer, tah? Honorer sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan pada poin berikutnya. Badan Kepegawaian Negara memperpanjang waktu pendaftaran seleksi pengadaan P3K tahap 2 selama 5 hari. Jadi 5 hari saja nih Bapak Ibu semua. Yaitu mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2025. Yang selanjutnya seluruh instansi agar mempedomani jadwal sebagaimana terlampir. Jadi ada jadwalnya, nanti kita cek saja di bawah seperti apa jadwalnya selama 5 hari tersebut. Kemudian
Pejabat pembina kepegawaian memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait. 2. Memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN untuk melakukan pendaftaran. Dan 3. Menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran, maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Di poin ketiga sudah sangat jelas sekali. Jika yang terdaftar dalam database BKN tersebut itu tidak ingin mendaftar, maka keistimewaan untuk menjadi prioritas diangkat menjadi P3K hilang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan Bapak Ibu semua. Kemudian, dengan berlakunya surat ini, maka lampiran surat PLT BKN nomor 55 BKS 0401 SDK 2025 yang tertanggal 6 Januari 2025 tentang penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap 2 dinyatakan tidak berlaku. Dalam artian tidak berlaku adalah karena jadwal yang sebelumnya itu sampai dengan tanggal 15 dan di sini sudah diperpanjang sebanyak 5 hari, maka jadwal yang sebelumnya itu tidak diberlakukan. Kurang baik bagaimana pemerintah dikasih jadwal, diundur lagi. Tujuannya untuk apa? Agar semua yang masuk di dalam database BKN itu bisa terekrut. Itu tujuan pemerintah. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, selanjutnya kita coba bahas nih terkait dengan lampiran-lampiran yang ada. Jadi lampiran tersebut berisikan tentang jadwal-jadwal untuk seleksinya. Kapan jadwalnya itu ditentukan atau itu ada informasinya. Nah, langsung kita lanjutkan. Di sini bahwasanya penyesuaian jadwal seleksi pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap kedua, di mana 1. Pengumuman seleksi itu dilakukan jadwal barunya. Saya langsung bacakan jadwal barunya saja Ibu semua. 1 November sampai dengan 20 Januari 2025. Jadi sampai dengan 20 Januari 2025 masih ditambah 5 hari lagi. Kemudian untuk pendaftaran seleksinya yaitu sampai dengan 20 Januari 2025 dan seleksi administrasi ini dilakukan 16 Desember sampai dengan 8 Februari 2025. Jadi nantinya Bapak Ibu semua yang telah mendaftar itu hanya formalitas saja. Karena nantinya itu maksudnya tesnya itu hanya formalitas saja. Karena nantinya akan diangkat semua yang masuk dalam database BKN. Ingat, saya garis bawahi yang masuk dalam database BKN itu semuanya akan diangkat. Nah, di mana untuk jadwalnya sampai dengan 8 Februari tahun 2025. Selanjutnya pengumuman hasil seleksinya itu dilakukan tanggal 9 sampai dengan 18 Februari tahun 2025 dan masa sanggah di sini dijadwalkan tanggal 19 sampai dengan 21 Februari tahun 2025 dan nantinya akan ada jawab sanggah. Jawab sanggah dilakukan tanggal 20 sampai dengan 27 Februari tahun 2025. Pengumuman pasca sanggah dilakukan tanggal 22 sampai dengan 28 Februari tahun 2025. Penarikan data final dilakukan 1 sampai dengan 7 Maret tahun 2025. Pemetaan titik lokasi dilakukan tanggal 8 sampai dengan 23 Maret tahun 2025. Dan penjadwalan seleksi kompetensi dilakukan tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April tahun 2025. Pengumuman daftar peserta waktu tempat seleksi dilakukan tanggal 9 sampai dengan 16 April tahun 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi dilakukan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025 dan pengolahan nilai hasil seleksi 22 April sampai dengan 21 Mei tahun 2025. Dan pengumuman kelulusan di sini dilakukan tanggal 22 sampai dengan 31 Mei tahun 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan tanggal 25 sampai dengan 17 Mei tahun 2025. Integrasi nilai sampai dilakukan tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei tahun 2025. Pengumuman hasil kelulusan tanggal 22 sampai 31 Mei tahun 2025. Pengisian DRH 1 sampai dengan 30 Juni 2025. Usul penetapan NIP 3K 1 sampai dengan 31 Juli tahun 2025.
Jadi itulah jadwal-jadwal yang Bapak Ibu semua perlu diketahui untuk berikutnya. Karena ada perpanjangan waktu. Silakan jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Selagi pemerintah membuka seluas-luasnya, silakan daftar. Terkhusus untuk honorer yang telah masuk di dalam database BKN, silakan untuk bisa mendaftar. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini terkait dengan perpanjangan waktu yang dilakukan oleh BKN untuk seleksi P3K tahap kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.